Mas, yang 600 juta itu yang paling berat itu kira-kira apanya? Hutannya, mentalnya, atau tekanan keluarga atau apa waktu itu? Sebenarnya yang paling berat itu adalah Ya karena di telepon vendor itu tadi. bukan ketakutan dari pikiran kita sendiri. Tipsnya apa dong kalau ada teman-teman yang Nah, gitu? tipsnya adalah kamu harus bisa melampaui ketakutan itu sendiri. Melampaui ya. Ada di pikiran. Iya. Caranya melampaui. Caranya melampaui itu adalah kamu fokus terhadap apa yang kamu kerjakan sekarang aja. Kamu fokus terhadap kenyataan yang sekarang aja. Karena ketakutan manusia itu pasti tempatnya ada di depan, bukan di hari ini. Oke, Gitu. fokusnya itu ya kayak analogi supir angkut itu berarti ya? Iya. Iya. Jadi fokus aja. Saya punya utang, iya. Apakah yang harus dipikirin utangnya? Jangan. Apa yang harus dipikirin? Hari ini aja nih, mau ngapain nih? Itu aja. Apa yang harus saya perbuat terbaik untuk di hari ini aja. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Ceritanya yang sampai kemudian punya hutang 600 juta itu gimana sih? Nah, itu Mas. Yang tadinya saya berpartner, ya kan. Akhirnya saya mencoba untuk usaha sendiri. Saya mencoba usaha sendiri dengan tidak ada modal, Mas. Jadi, saya itu karena sebelumnya udah punya kemitraan konveksi, punya kemitraan tempat sablon, bahan gitu kan. Saya mencoba untuk berbicara dengan mereka. Bos, saya pengen usaha nih, tapi nggak punya modal, gitu kan. Terus lu mau gimana, katanya kan? Gitu. Kemarin kan saya ada partner, sekarang nggak ada partner. Saya pengen nyoba untuk sendiri, boleh nggak? Kalau kuantitinya sedikit-sedikit, gitu. Awalnya saya ngomong begitu, karena kemitraan saya itu trust terhadap saya, karena saya tidak punya masalah ya dengan orang-orang itu awal. Itu kan yang sebelumnya saya jalani. Akhirnya mereka ngasih kepercayaan. Ya udah, gini aja. Mana produk-produk yang akan kamu produksi atau yang akan kamu rilis gitu kan. Saya kasih semua desainnya. Nih brandnya ini, produknya begini. Si mitra saya ini percaya dan punya keyakinan bahwa saya akan bisa menjual produk-produk Bisa itu. membaca peluang lah ya. Nah, Tapi gini Mas, aku penasaran dengan kok bisa nggak ada modal, kan sebelumnya kan udah jalan sama partner, mestinya udah punya banyak modal dong. harusnya kan kita habis, Mas. Oh, Jadi kan terkikis terus. oke. Jadi yang saya pakai itu cuman yang buat makan dan operasional saya aja. Belum sempet sampai kebeli aset gitu, Iya, Mas, iya. di saat itu. Gitu kan. Ketika pas saya mencoba sendiri, nah di situ, Mas, saya ada terombang-ambing masalah mental ya. Terombang-ambing masalah mental. Karena tadinya saya berpartner ada remnya untuk berdiskusi. Nah, di saat saya sendiri itu saya kurang bisa mengontrol diri, Mas. Intinya itu sih, intinya itu. Ngelihat orang penjualannya bagus, saya pengen bagus. Padahal yang belanja sama mereka itu adalah nggak bayar cash, pakai giro, utang gitu kan. Nah, yang tadinya saya punya prinsip dagang untuk bersabar ya, karena ada modal. Karena saya nggak ada modal, saya nggak bersabar, Mas. Gitu loh. Saya selalu dihantui dengan nanti kalau ditagih sama vendor gimana nih, kalau ditagih sama vendor gimana nih. Saya pengennya cepet-cepet gitu loh, dan saya pengennya instan. Ujung-ujungnya saya paksain tuh orang-orang untuk belanja barang saya. Dalam arti paksain itu, ya udah nggak usah dibayar sekarang, bayar nanti deh. Nah itu saya lakuin, Mas. Karena pengen cepet. Pengen cepet, pengen instan gitu kan. Tidak terasa ujung-ujungnya yang saya kasih barang itu tidak melunasi semuanya, Mas. Gitu loh. Jadi ada beberapa yang ngegantung lah. Gitu. Ada yang 10 juta, ada yang 50 juta, ada yang cuma 5 juta gitu. Diakumulasi sekitar 600 juta lah ya gitu. Itu posisi barang saya udah tinggal sedikit tapi utang segitu gitu kan.
Utang tuh segitu. Akhirnya saya ngomong apa adanya. Ngomong apa adanya lah. Bos, duit tinggal segini, barang tinggal segini, sisanya segini. Ya, lu gimana sih? Gitu kan. Akhirnya ya sempat ada perdebatan lah. Gitu kan. Sempat ada perdebatan, akhirnya ya udah kita cari jalan tengah, saya bilang. Pilihannya ada dua. Saya minta waktu selama 2 tahun, ya kan, maksimal, atau enggak saya pinjam duit bank, gitu. Akhirnya berbaik hati. Yang namanya bisnis juga ada resiko ya. Ya udah gini aja lah, coba tagihin secara berkala ke orang-orang yang kamu hutangin itu, katanya kan. Terus kamu coba deh fokus cari duit lagi, tapi saya udah nggak sanggup buat bikin barang ke kamu. Ujung-ujungnya saya berhentiin mas usaha saya itu. Saya berhentiin, saya bingung. Apa saya mau kerja lagi? Apa mau gimana nih? Gitu kan. Jadi duit operasional saya itu sebulan itu saya diem karena masih ada sedikit tabungan lah. Itu posisi istri lagi hamil mas. Anak pertama di 2011 tuh, 2010 ke 2011 tuh. Posisi istri hamil, anak mau lahiran, penghasilan tidak ada. Wah, stres mas. Asli stres itu saya kan. Stres, akhirnya saking saya itu dihantui dengan ketakutan dari pikiran sendiri ya. Gitu. Padahal udah ngomong itu vendor tuh, ya udah dikasih waktu gitu kan. Akhirnya saya pulang lagi mas ke Surabaya. Bahasa kasarnya mah kabur, gitu, kabur. Istri ditinggal? Istri saya ajak. Akhirnya ditagihin terus. Awal itu saya masih ngejawab lah, baik-baik lah, karena ditagihin terus, mana nih duit masuk, mana nih duit masuk gitu kan. Terus akhirnya saya bilang, kok bos sabar ya, saya minta waktu sampai anak saya lahiran gitu. Ya coba dong, usahain lagi, coba. Saya penuh dengan tekanan di situ mas, stres lah. Sampai pada akhirnya ada salah satu teman saya mas, nelpon lah ke saya, dengar selentingan, wah Anjas kabur nih katanya kan. Dan saya punya masalah. Saya ditelepon sama teman saya. Berapa utang kamu? Kenapa kamu kabur? Kamu punya masalah ya? Iya bang, saya bilang kan. Terus dia nanya, berapa sih utangnya? Sekitar 400 lagi saya bilang kan. Terus dia dengan entengnya mas ngejawab kan, 400 juta masih jauh dari nyawa, ngapain kabur katanya. Itu yang bikin saya membara ya. Wah bener nih, ngapain gue kabur ya gitu kan. Kalimat itu langsung ini ya, bikin bangkit saya kan, gitu kan. Dan dia juga ngasih solusi juga. Udah, kita tempur lagi yuk katanya kan. Kita itu tempur. teman apa sih? Itu teman main yang pernah saya bantuin untuk bikin brand. Terus akhirnya dia sukses. Oke, bentar. Mas Anjas sebelumnya udah pernah bantu ini teman. Udah pernah bantu. Sehingga kemudian pas Mas Anjas itu jatuh, dia merasa terpanggil nih, kasihan aku dulu pernah dibantu. Nah ya? itu dia, benar mas. Seperti itulah. Ya, tadinya teman main, dia pengen dikasih ide untuk bikin brand. Saat itu lagi rame desain tipografi. Akhirnya saya sarankan untuk bikin brand namanya Tipo. Gitu, dan saya bantu desain untuk produknya dia kan. Ya maju gitu. Bareng-bareng lah gitu. Nah, terus saya anjlok karena saya lemah di manajemen keuangannya saat itu mas. Karena semuanya saya handle sendiri. Gitu. Nah, disitulah dia ngajak kan. Pikiran saya adalah waktu itu yang saya harapkan teman saya ini minjemin duit untuk ngelunasin utang saya. Ternyata enggak. Waduh gimana sih kata saya kan. Kok enggak sih kata saya kan. Lu pikir gue punya duit katanya kan. Gue juga posisi bangkrut nih. Jadi gimana nih kata saya kan. Bangkrut ketemu bangkrut mas. Gitu. Ujung-ujungnya tenang aja. Gue masih ada nyawa kasarnya. Apa aja. 1 sertifikat rumah, 2 BPKB mobil katanya kan. Gitu. Tapi lu jangan sampai salah langkah katanya kan. Udahlah, gua kasih clue aja. Kita bikin barang beda katanya kan. Harga mahal nggak apa-apa. Kalau enggak, barang bagus tapi murah.
itu sangat memberatkan sekali menurut saya, Mas. Nah, proses saya mencari sesuatu itu hampir 2 bulan, Mas. Hampir 2 bulan, dan saya tidak sengaja saat itu. Tidak sengaja, karena kebiasaan saya itu kalau lagi ngedesain itu mendengarkan musik lewat headphone itu ya, yang kecil itu ya. Saya kalungin di sini. Satu ketika saya tuh ngambil headphone saya pasangin ke sini. Tapi yang saya ambil itu bukan headphone gitu, tapi si tali sweater ini, Mas. Di hoodie itu ada sweater, ada talinya kan. Si tali itu saya colokin. Nah, dari situ saya terinspirasi, Mas. Saya mikir, ini coba ya kalau tali ini saya ganti pakai headphone. Nah, di situ, Mas. Oh, jadi iya, saya bikin sampai diundang TV 4 kali itu. Itu, Mas. Oke, konkretnya coba. Jadi akhirnya saya realisasikan, saya bikin kan si headset itu saya masukin. Iya. Ya, saya masukin di talinya sweater itu, terus saya pasangin. Wih, oke juga nih kayak gini. Tapi gimana ya buat produksi beginian nih? Saya ada beberapa teman yang memang usahanya elektronik lah. Saya nanya, nggak ada yang sanggup untuk bikin ini. Ini penemu berarti dirimu. Ya, bisa dibilang begitulah. Akhirnya waktu itu ada Alibaba lah ya. Saya searching pabrik-pabrik earphone di Cina. Ya kan, nemu satu vendor di Cina. Akhirnya saya ngomong sama partner, nih produk kita yang akan saya bikin nih. Yang akan kita bikin seperti ini nih. Partner yang telepon tadi? Yang telepon tadi. Akhirnya kan saya berpartner sama dia kan gitu. Setelah itu ya udah bikin sampel aja. Kita bikin sampel lah ceritanya, Mas, di Cina itu. Setelah nyampe di Bandung, saya cobain. Ternyata kena air mati. Nah, sedangkan baju itu kan harus dicuci. Akhirnya saya revisi lagi. Kira-kira kalau waterproof gimana tuh? Itu hoodie. Oke. Hoodie yang ada talinya dan talinya dijadiin earphone. Oke, sip. Gitu. Akhirnya dari situ minta waktu 2 minggu katanya kan. Ngulang lagi, bikin moldingnya lagi, bikin segala macamnya lagi. Akhirnya sampai terbentuk lah, Mas. Si earphone itu bener-bener baru sampel ya. Baru sampel. Akhirnya si inovasi itu nggak saya keluarin dulu, Mas. Saya simpen dulu, saya lihat kalender dulu. Momen kapan nih harus saya keluarin? Cari tanggal baik lah ya. Iya, cari tanggal baik lah. Cari tanggal baik lah gitu. Kira-kira di musim jaket itu dipakainya di musim panas, di musim hujan, ya kan lagi dingin. Itu harus di kapan? Yang kedua, saya ngelihat season tahun baru, season lebaran gitu kan. Nah, saya jangan sampai telat tuh dengan season high season itulah ya. Akhirnya saya bikin perencanaan, Mas. Akhirnya ya udah, kira-kira kita bisa ngejual produk sekian ribu dan kita produksi itu earphone-nya sekian ribu untuk awalan. Akhirnya coba hitung duit ada berapa. Dihitung semua kan. Kita mepet nih, mentok di 2000 piece. Oke, saya bikin itu, Mas. Ketika saya proses bikin itu di pertengahan jalan bikin ya, tahu-tahu ada keraguan, Mas. Ada keraguan, emang laku ya barang gini, laku apa enggak ya gitu. Nah, itu setiap hari jaket sampel itu saya pakai, Mas. Tiap ada temen, tiap ada orang, saya pamerin aja. Ini proyek ini gimana, menurut kamu gimana, ya syukur alhamdulillahnya banyak orang yang interest ya dengan produk itu. Akhirnya dengan percaya diri lah saya coba aja, dibikin lah. Setelah jadi produk, saya mencoba memasarkan untuk produk ini skala kecil dulu, Mas. Jadi skala kecilnya waktu itu ada Dago Car Free Day kan. Di Car Free Day tiap hari Minggu itu saya di situ, gitu kan. Coba saya bandrol dengan harga 300.000. Modalnya jauh di situ lah. Modal berapa waktu itu? Modalnya waktu itu tidak sampai 100.000, hanya 90 ribuan lah, gitu kan. Nah, di situ lumayan, Mas, laku kan. Nah, cuman saya mikir nih, gimana caranya supaya dulu kan medsos itu belum segencar sekarang, WhatsApp belum ada, masih mengandalkan BlackBerry, terus mengandalkan iklan TV konvensional gitu kan. Sedangkan di kita itu modal tuh sangat mepet banget, Mas.
Kenapa ceritanya bisa masuk TV? Ya awalnya saya sengaja Mas pengen iklan di TV. Supaya apa? Biar cepet. Nah kebetulan saya punya saudara kerja di Trans lah. Saya ngomong, gimana sih caranya iklan di TV, begitu-begitulah. Kamu tahu nggak harga iklan tuh mahal, kata saudara saya gitu kan. Terus gimana caranya? Emang apa yang mau kamu iklanin? Saya keluarin lah produk saya. Udah, saya punya ide katanya kan. Itu ide dari saudara saya ya. Kamu nggak usah iklan komersial gitu. Jadi waktu itu banyak acara kayak bukan brownies yang sekarang, dulu tuh browniesnya itu yang tentang nge-review gitu Mas. Itu termasuk kayak semacam laptop si Unyil, itu sempat nge-review juga laptop si Unyil tuh. Itu kan, mau nggak masuk acara yang begini-begini, masuknya ke soft selling katanya kan. Ya udah deh, cobain deh gitu. Cobain lah. Saya udah pesimis saat itu kan, gimana ya cara ngejual supaya cepat dan masif nih gitu. Ujung-ujungnya saya mencoba untuk bikin website. Dan tetap aja di website itu saya belum mengharapkan orang untuk aware belanja di website ya. Masih belum ada trust saat itu kan, masih jauh. Jadi guna saya untuk bikin website itu supaya terpampang aja dan tidak terdistract sama yang lain-lain. Kalau di Facebook, di Friendster saat itu kan udah ke distract ya. Gitu. Facebook belum ada, malah masih Friendster deh kayaknya. Facebook. Oh, udah ada. Aku masih di portal online soalnya ketika Udah ada. bikin berita itu kan nggak ada yang nonton gitu kan, langsung di web nggak ada yang nonton, portal online gitu kan. Betul. Share di Facebook. Di Facebook, gitu, benar. Terus di webnya itu dipampang gede-gede pin BB aja, gitu kan. Nah itu yang udah saya persiapkan lah. Ternyata dari Trans TV itu approve Mas untuk mengadakan syuting itu kan. Saya cobalah syuting, saya pinjam toko FO yang di Jalan Riau. Singkat kata, akhirnya tayang aja Mas. Nah tayangnya ini nggak woro-woro nih, gitu. Tahu-tahu handphone BlackBerry ini geter terus Mas. Rame ya? Rame, tahu-tahu udah 2000 kan udah mentok kan, waktu itu 2000 udah mentok kan gitu. 2000. Jadi enggak, yang chatting waktu itu, yang chatting 2000 gitu kan. Dari situ tuh saya sampai gemeteran Mas, ngebales tuh sampai seneng sama gimana gitu kan. Lunas nih utang gitu ya? Belum malah nggak kepikiran itu saat itu. Iya, nggak kepikiran itu kan. Jadi saya fokus aja buat jualan, fokus. Ujung-ujungnya barang habis Mas. Ya kan, barang habis, bikin lagi, terus beberapa TV yang lain itu ngelihat gitu kan, masuk ke Metro TV, masuk ke laptop si Unyil. Acaranya saya udah agak lupa ya, pokoknya ada, yang saya ingat itu ada 4 lah stasiun TV yang meliput gitu. Nah dari situ mulai berkembang lah, akhirnya secara tidak langsung utang itu tercicil dan akhirnya lunas gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang harus difokusin? Sebenarnya mah jangan fokusin utangnya ya. Dan jangan pernah ketakutan sama pikiran sendiri. Yang menakut-nakut itu adalah pikiran kita sendiri, gitu. Kenyataannya juga nagihnya juga nggak gimana-gimana amat gitu kan. Itu mereka juga paham kalau kita punya etika baik, balik lagi ke etika yang tadi ya. Ketika kita punya etika baik dan memang benar-benar untuk bersungguh-sungguh membereskan suatu masalah itu dengan sendirinya beres tanpa kita beresin sendiri sebenarnya gitu. Kita hanya berfokus untuk penerimaan aja Mas, gitu loh. Itu kalau boleh diingat itu waktu bikin hoodie itu, project itu sampai dapat berapa untungnya kira-kira Mas Anjas? Untungnya ya lumayan lah ya, pasti bernilai miliar lah ya, gitu. Lebih dari 2? Lebih dari 2 miliar. Ya. Kira-kira global aja kira-kira berapa? Global aja sekitar 4 miliaran lah. Sekitar. Dan itu single? Oh, maksudnya single? Saya kan berpartner. Oh, partner ya? Ya, berpartner kan sama temen gitu. Berpartner sama temen. Ya udah. Temen yang telepon tadi ya? Temen yang telepon tadi? Bukan? Oh, bukan. Iya. Ya, akhirnya ya sampai di titik
teman saya akhirnya hijrah Oke. gitu. Mas, yang 600 juta itu yang paling berat itu kira-kira apanya? Hutangnya, mentalnya, atau tekanan keluarga atau apa waktu itu? Sebenarnya yang paling berat itu adalah Ya karena di telepon vendor itu tadi. bukan ketakutan dari pikiran kita sendiri. Tipsnya apa dong kalau ada teman-teman yang Nah, gitu? tipsnya adalah kamu harus bisa melampaui ketakutan itu sendiri. Melampaui ya. Ada di pikiran. Iya. Caranya melampaui. Caranya melampaui itu adalah kamu fokus terhadap apa yang kamu kerjakan sekarang aja. Kamu fokus terhadap kenyataan yang sekarang aja. Karena ketakutan manusia itu pasti tempatnya ada di depan, bukan di hari ini. Oke. Gitu. Fokusnya itu ya kayak analogi supir angkut itu berarti ya. Iya. Iya. Jadi fokus aja. Saya punya utang, iya. Apakah yang harus dipikirin utangnya? Jangan. Apa yang harus dipikirin? Hari ini aja nih, mau ngapain nih? Itu aja. Apa yang harus saya perbuat terbaik untuk di hari ini aja. Tapi di fase itu dirimu udah belajar spiritual belum sih? Saat itu belum. Oh, belum ya? Belum. Berarti belum tahu yang namanya kekuatan ada di sini saat ini belum. Belum, gitu. Saya belum menyadari itu, gitu loh. Jadi saya juga masih apa ya? Pokoknya fokus aja apa yang bisa aku kerjakan. Nah, gitu itu. ya. Setuju sih itu jawabannya. Nah. Itu bukan teoritis itu. Kenapa saya sadar tentang itu? Ketika saya udah mulai belajar berspiritual ya, akhirnya saya flashback kan. Saya review lagi kehidupan saya yang dulu. Seinget pokoknya sebatas saya ingat sampai masa kecil saya hingga sekarang itu saya ingat tuh. Apa aja yang udah saya lewati, apa aja yang udah saya rasakan, itu saya review lagi. Terus saya ngapain aja, gitu kan. Nah, disitulah Mas, saya mulai belajar lah dari apa yang udah saya jalanin, apa yang udah saya tempuh, gitu kan. Gitu. Ya ujung-ujungnya sih kembali lagi sih. Kenalilah dirimu sendiri, intinya sebegitu ya. Terus itu berlangsung sampai berapa lama tuh cerita tentang Hoodie? Terus kemudian ngapain lagi setelah itu? Setelah Hoodie, ya ujung-ujungnya balik lagi. Yang namanya bisnis itu fluktuatif ya. Namanya tren itu tidak bisa dilawan. Gitu. Jadi saat itu menswear lagi drop. Ya kan, lagi drop. Akhirnya teknologi perclothingan ini mulai berkembang. Yang tadinya analog menjadi digital. Semenjak masuk digital itu Mas, saya juga langsung tertarik tuh. Kenapa? Kalau analog itu satu ada biaya film, ada biaya proses cetaknya dulu lah gitu kan. Dan prosesnya itu melalui beberapa tahap. Beda dengan digital. Karena digital itu canggih, sistemnya printer, ya kan. Jadi kita masukin file, print, beres jadilah gitu kalau di grafis ya. Jadi saya tertarik lah tentang itu Mas. Akhirnya saya mendalami itu Mas untuk memperkaya, dan saya harus update ya. Yang namanya software juga harus diupdate ya, manusia pun harus diupdate. Akhirnya saya menggeluti itu, menggeluti di dunia sublim lah kalau bahasa tekstilnya ya, mendekati di dunia sublim. Saking ketertarikannya saya di situ, akhirnya saya terjun bikin produk buat temen. Jadi karena saya udah ada tabungan lah ya, tabungan itu saya belikan aset untuk usaha lagi itu jadi minim lagi. Dan karena saya udah tahu nih kemarin-kemarin yang saya jalanin begitu, saya lebih berhati-hati Mas. Saya lebih berhati-hati, bukan ya rasa takut itu ada lah, bohong lah kalau nggak ada rasa takut itu ada gitu, untuk memulai usaha yang langsung gede lagi ya gitu. Jadi saya udahlah, jalan yang saya pilih itu adalah berproses aja sekarang. Saya nikmatin prosesnya, saya jalanin prosesnya. Dari situ saya berkembang lagi Mas, dari hijab. Karena ramenya adalah waktu itu bikin brand hijab ya kan, bikin brand hijab, sedangkan saya dari menswear ke hijab. Sempat keteteran, saya tidak punya embel-embel untuk apa ya, akademis tuh nggak ada Mas gitu. Iya kan lulusan SMA. Lelekan SMA. Kuliah kehidupan. Kuliah kehidupan. Karena saya belajar apa sih grafis untuk ornamen-ornamen hijab nih apa sih? Oh ada pattern ini, oh ada mandala, oh ada bunga, ya kan? Akhirnya saya mempelajari itu.
orang mana nih yang tepat untuk saya bisa belajar nih tentang masalah sublim ya. Akhirnya saya berkenalan dengan Itang Yunas, Mas. Gitu, yang bisa dibilang dulu waktu itu bapaknya hijab lah. Dari situ mulai saya dikenalkan di dunia fashion. Berarti itu salah satu mentor lah ya? Salah satu mentor saya, guru saya lah di masalah desain untuk Muslim wear ya, gitu. Dari situ mulai tuh saya tuh teman saya membuka untuk jasa printing itu, Mas, menggunakan printer Epson, Dari situ berawal saya berkenalan dengan Epson Indonesia ya, gitu, yang tadinya pergaulan saya luar lingkupnya cuma segitu, akhirnya lebih meluas lagi. Akhirnya saya kenal sama brand owner si hijab ini, terus dekat dengan Epson juga gitu, hingga saat ini, Mas, gitu. Jadi saya lihat itu perkembangan teknologi itu tidak bisa dibendung, Mas. Jadi bagaimana supaya kita tidak ketinggalan, ya harus update. Oke. Terus Mas Anjas, kalau aku kan selama ini, nggak tahu ya. Kalau nggak Mas Anjas cerita hari ini gitu, aku nggak tahu gitu. Selama ini kadang aku kalau butuh desain, butuh apa gitu. Bisa diatur, Mas. Mas, apa sih yang kemudian ini kan teman-teman nonton ya, nonton. Apa sih kemudian yang bisa dikolaborasikan dengan Mas Anjas? Nanti kata teman-teman yang bergerak di sektor yang sama, atau apa sih yang misalnya perlu Mas Anjas bisa untuk meng-create, bisa membantu, bisa berkolaborasi itu dalam hal apa saja di titik ini gitu, yang bisa juga bermanfaat buat teman-teman yang nonton, bisa bermanfaat buat Mas Anjas pula gitu. Kalau saya sih spesifikasinya adalah di garment ya. Garment, jadi ya sesuatu yang dikerjakan yang berhubungan dengan garment itu ya baju, celana, jaket, yang begitu-begitu. Tapi saya lebih spesifiknya sebenarnya ke printing sekarang, Mas. Itu ke printing digital untuk bikin kain-kain motif, bisa jersey, yang begitu-begitu lah ya. Sarung, sajadah, hijab. Bisa banget dong, Bu. Bisa banget. Jadi saya sekarang di situ gitu kan. Jadi kalau Epson mengeluarkan sesuatu yang baru sebelum dipublish, saya pasti dapat bocorannya, Mas. Wow. Itu sih apa ya? Berbisnis itu bukan keuntungan masalah uang aja sih, Mas. Itu uang anggap aja bonus lah. Tapi partnership, hubungan pertemanan, bahkan ada privilege yang mungkin orang lain, tidak semua orang ya, karena punya duit juga belum tentu dapat privilege yang seperti itu gitu. Mas, apa sih 3 hal mungkin yang harus dimiliki teman-teman kalau pengen bisnisnya tuh bisa sustain gitu ya, terus kemudian bisa survive gitu, dan intinya tidak ketinggalan zaman, dan bisa take off terus gitu ya, tidak gampang drop gitu. Itu tuh 3 hal yang harus teman-teman miliki, kira-kira apa? Pertama sih, kenali dirimu sendiri dulu ya. Maintenance, gitu. Iya, maintenance diri sendiri. Kita jangan memaksakan lah, karena semua manusia ini punya peran. Mengerti diri sendiri dulu lah, masalah mental. Itu kedua, kalau mau memulai usaha juga sebagusnya sih harus riset dulu. Riset itu harus benar-benar ya, nggak cuma dari segi keuntungannya aja. Itu kalau saya bilang, ya kalau mau usaha, cari rugi aja, untungnya bonus gitu kan. Untungnya bonus. Jadi yang dicari ini kalau usaha ini ruginya apa sih gitu. Bukan berarti kita pesimis, enggak gitu loh. Kalau untung ya pasti cari untung lah semua pengusaha atau semua pembisnis ya. Itu. Yang ketiga juga harus apa ya? Secara etika, secara partnership harus saling dijaga gitu sih. Itu sih. Partnership lah ya, maksudnya kemitraan lah ya, link itu harus benar-benar terjadi gitu. Itu sih, Mas. Jadi pentingnya untuk kemudian mengetahui dirimu sendiri itu, karena nggak semua orang juga punya peran untuk jadi pengusaha gitu. Benar gitu. Kemudian gini deh, karena ini di Ngaji Doso kan kita tahu Mas Anjas itu lumayan cukup dekat gitu ya dengan beberapa guru spiritual di Bandung gitu. Ada Abah Uci, ada Saiful Karim gitu kan.
apa yang nilai-nilai kehidupan apa yang Mas Anjas bisa dapatkan dari kedua guru tersebut, dan itu sangat membantu perjalanan hidup Mas Anjas khususnya dalam dunia perclothingan ini? Waduh, wah banyak banget Mas, banyak banget. Yang pasti sih pengendalian diri ya, terutama itu yang pertama dulu, pengendalian diri. Yang kedua, yang tadinya saya ambisi untuk menjadi manusia yang sempurna, akhirnya saya memilih untuk menjadi manusia yang berguna aja sih. Ketimbang untuk menjadi manusia yang sempurna ya. Itu beberapa pertanyaan saya tempa untuk diri saya sendiri Mas, gitu loh. Setelah jadi ini mau gimana Mas, setelah ini jadi ini mau gimana. Ujung-ujungnya ya kita itu menjadi pelayan aja sih terhadap semesta ini, gitu loh. Jadi selama ini yang kamu persembahkan untuk semesta ini apa, gitu loh. Iya, selama ini saya cuma mikirin diri sendiri aja Mas, gitu kan. Saya cuma mikirin diri sendiri aja gitu kan. Apakah kalau saya beres dengan diri sendiri bakal bisa gitu dengan beres dengan semesta ini gitu kan. Ya banyak pelajaran-pelajaran itu Mas yang saya serap ya dari guru-guru saya atau dari tokoh-tokoh spiritual yang lain lah. Kalau spesifik dari ayah guru Saiful Karim, Waduh. apa momen atau kemudian pelajaran yang sangat berharga atau kekaguman terhadap sosok ayah guru, bagaimana Mas Anjas? Ya, mengafirmasi lah. Kalau dari ayah guru itu tentang afirmasi lah, gitu. Ayah guru itu punya sangat yakin lah dengan apa yang sudah dia lakukan, bukan dengan apa yang kata orang, gitu. Makanya beliau berani berbicara secara lantang dengan hal-hal yang diajarkan kepada saya ya. Salah satunya loh Mas, tapi yang paling itu memang mengafirmasi itu. Gitu loh. Ketika saya punya keinginan sesuatu dan saya tanamkan dan saya memantaskan, dan itu pun terjadi. Oke, bentar Mas. Oke. Aku juga sering banget ya mendengarkan beliau, ayah tuh cerita tentang, karena memang dia dari kecil pun juga sudah melakukan praktik-praktik afirmasi itu. Betul. Ketika melihat pesawat dan lain sebagainya. Iya, kan, betul. ya. Terus kemudian pada saat beliau udah di posisi seperti saat ini, seolah-olah semua orang tuh sebenarnya bisa asal mau terapin hal-hal kayak gini gitu.